sini kami mau apa nih? Mau mengupas tuntas tentang sistem pendidikan yang ada di negara Belanda dan juga sedikit membandingkan dengan pendidikan di negara Indonesia. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Belanda. Belanda sendiri merupakan sebuah negara di daratan Eropa yang memiliki sebuah sistem pendidikan yang tergolong maju daripada negara-negara Eropa lainnya, termasuk negara Inggris, Jerman maupun dan lain sebagainya. Jadi Belanda juga kerap dijadikan sebagai objek observasi negara-negara Eropa lain maupun negara Asia tentang sistem kajian sistem pendidikannya. Setelah itu, pada mulanya Belanda menerapkan wajib belajar selama 6 hingga 12 tahun. Setelah itu pada tahun 1900-an Belanda mulai mengubah kebijakannya dengan kebijakan sistem wajib belajar 6 hingga 18 tahun. Jadi itu tadi merupakan gambaran singkat tentang sistem pendidikan yang ada di Belanda. Selanjutnya penjelasan secara khusus akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fitri Adayanti. Iya, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai sistem pendidikan yang di Belanda. Jadi di sistem pendidikan di tingkat yang paling dasar ini, mereka dibagi ke dalam 8 tingkatan. Yang tingkatan nomor 1 dan nomor 2 itu sering disebut sebagai taman kanak-kanak. Seperti ada di Indonesia itu kayak PAUD, terus TK, seperti itu. Kemudian pada grup nanti ke grup ketiga, mereka itu akan diajari bagaimana cara membaca, menulis, menggambar, dan juga berhitung. Nah, kemudian setelah mereka dari pendidikan ketiga, 4, 5, dan 6, nanti setelah di pendidikan tingkat ke-7, mereka itu akan dikenalkan dengan bahasa Inggris. Nah, uniknya sistem pendidikan Belanda ini adalah pendidikan negara yang pertama kali menggunakan bahasa Inggris dalam sistem pendidikannya. Jadi kemudian sama negara-negara lain itu ditiru seperti itu. Kemudian nanti setelah anak-anak ke-7 pada tingkatan ke-7, mereka itu nantinya akan menjaga sistem 8 dan nantinya akan disuruh untuk memilih dan untuk melanjutkan anak-anaknya melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu tingkat kejuruan, di mana tingkatan menengah ini peserta didik sudah berusia 12 tahun dan diwajibkan untuk menempuh pendidikan sampai usia 16 tahun. Nah, bedanya kalau di Indonesia kan sudah SMP, kejuruan aja. Nah, kalau di Belanda itu di dalam SMP ini, tingkat menengah ini sudah memberikan campuran seperti di SMK. Jadi peserta didik itu sudah diberikan pengajaran tentang kayak sudah mengarah ke kejuruan gitu. Kemudian berlanjutlah ke sistem pendidikan tinggi. Ya, habis ini rekan saya akan menjelaskan tentang isu-isu atau perubahan-perubahan yang ada di Belanda khususnya dalam sistem pendidikannya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi dan isu-isu pendidikan yang ada di negara Belanda. Jadi pada sekitar tahun 1985 Belanda baru saja membentuk sekolah baru. Jadi pada saat itu di mana sistem itu diharapkan siswanya tidak terganggu, dan juga 1975 setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan yang ada di Belanda mengeluarkan kebijakan yang bernama Sistem Pendidikan Komprehensif atau Middenschooler. Nah, jadi di mana pendidikan itu ditempuh pada anak usia 12 sampai 16 tahun. Nah, pada tahun 1986 pemerintah menerbitkan sebuah laporan yang bernama Basic Education atau Basic Funding. Laporan ini mengalihkan persoalan dari struktur pendidikan ke isi pendidikan. Bisa berkembang. Pada tahun 1980-an juga terjadi pada perguruan tinggi negeri. Jadi sistem perguruan tinggi negeri juga mengalami perubahan di mana tingkat sarjana atau undergrad itu hanya ditempuh pada 4 tahun saja. Jadi sama di Indonesia. Jadi itu
Di Belanda sudah mengawali 4 tahun, kemudian di Indonesia juga akhirnya 4 tahun. Mungkin itu aja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan yang ada di Belanda. Kelebihan yang pertama adalah masyarakat yang multikultural dan terbuka. Terus yang kedua, taraf pendidikan yang internasional di mata dunia. Terus yang ketiga, pendidikan dan riset yang berkualitas serta beraneka ragam. Terus yang keempat, terletak di tengah benua Eropa. Jadi Belanda ini strategis gitu loh. Yang kelima, biayanya yang sangat murah. Terus yang keenam, lingkungan dan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan pendidikan bagi mahasiswanya. Terus yang terakhir adalah banyak sekali beasiswa dan pertukaran pelajar di Belanda. Tidak hanya kelebihan saja yang dimiliki oleh sistem pendidikan yang ada di Belanda, tetapi juga ada kekurangan. Yang pertama, gejala postmodern itu di Belanda itu sangat terasa dengan ditandainya lunturnya nilai-nilai agama yang ada di sana. Terus yang kedua, pola pikir yang sangat menekankan pada hak asasi tiap individu untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Jadi itu kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan yang ada di Belanda. Terima kasih.